Wanita yang dikhitan dengan wanita yang tidak dikhitan, kira-kira lebih enakan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah tentang khitan wanita, karena ternyata banyak sekali di zaman ini bidan-bidan, dokter-dokter yang melarang, bahkan bidan dan dokternya muslim tetapi melarang khitan wanita, katanya akan mengganggu kesehatan, merusak dan seterusnya. Ini anggapan yang tidak benar. Mengapa? Karena di zaman Rasulullah SAW sudah ada khitan wanita. Di Madinah ada seorang wanita yang khusus mengkhitan, dan ternyata khitan itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan khitan kepada wanita, dan hukumnya tidak wajib, tetapi sekadar sunnah. Sunnah. Oleh sebab itu kalau ditanya lebih enak mana wanita yang dikhitan dengan yang tidak dikhitan, kalau menurut hadisnya Rasulullah SAW jelas lebih enak yang dikhitan. Dan ini menurut pengalaman juga ternyata benar. Wanita yang tidak dikhitan itu liar dan tidak enak, cempeh. Kalau bahasa Jawanya itu cempeh. Cempeh itu apa? Cempeh itu ya tidak manis, tidak ya tidak manis, tidak legi gitu ya. Legi itu apa ya? Manis, tidak gurih, pokoknya cempeh, kurang begitu, nyes begitu. Berbeda dengan wanita yang dikhitan, gigitannya itu masya Allah luar biasa. Inilah perbedaan wanita yang dikhitan dengan yang tidak dikhitan. An Ummi Atiyah al-Ansariyati binti Ka'b radhiyallahu anha, telah diriwayatkan dari Ummu Atiyah al-Ansariyah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Ini dasar dalilnya ya, memiliki dasar dalil, bukan ngarang nih. Annam ra'atan kanat takhtinu bil Madinati. Annam ra'atan, bahwa sesungguhnya seorang wanita, kanat ada oleh dia wanita, takhtinu yaitu mengkhitan oleh wanita, bil Madinati di kota Madinah al-Munawwarah. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu bersabda, laha kepada wanita itu, an-Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunhiki. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita yang khusus mengkhitan wanita. Jadi wanita itu yang mengkhitan ya wanita lah ya, wanita dikhitan oleh wanita. Kemudian ada seorang yang tukang khitan ini disabdai oleh Rasulullah, la tunhiki, janganlah menghabiskan oleh engkau, yang potongnya jangan mendalam-mendalam, sedikit-sedikit saja, la tunhiki. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, ahdha lil mar'ati, ahdha ay anfa'u, yaitu lebih manfaat, lil mar'ati bagi perempuan, waladu dan lebih lezat loh begitu. Jadi ahdha itu lebih manfaat, lebih lezat, lil mar'ati bagi wanita, wa habbu ilal ba'di dan lebih dicintai menurut suaminya loh begitu. Ini hadisnya sahih, akhrajahu Abu Dawud. Akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 5271. Sehingga tidak benar apabila yang mengatakan bahwa khitan kepada wanita itu bisa madarat, bisa mendatangkan bahaya. Ini nggak benar ya. Kenapa? Sudah ratusan tahun ya, bahkan ribuan tahun ya kan. Sampai sekarang kan 1444 Hijriah, 1444 Hijriah. Nah ini para ulama kaum muslimin dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang 1400 nih. Nah orang yang paham tentang khitan wanita itu senantiasa khitan. Dan bahkan mereka ini khitannya bukan masalah anak-anak saja, jadi tidak sama anak-anak doang. Kalau sudah dewasa ternyata belum dikhitan juga dikhitan, karena emang sunnah. Nah oleh sebab itulah bagi yang sudah terlanjur nih
terlanjur dewasa, belum dikhitan, sudah terlanjur punya suami dan sering melakukan itu, boleh dikhitan? Boleh. Lah mencari khitan ini kemana nih? Ya bidan-bidan yang ahli khitan, bidan yang ahli khitan. Kalau misalnya nggak bisa, suaminya ya nggak apa-apa, suaminya yang menghitan. Lah yang dikhitan apanya? Lah ini perhatikan. Yang dikhitan itu adalah kacang ya. Ya kacang itulah gunung ya. Gunung kecil di tengah-tengah samudra. Ya klitorisnya itulah ya. Nah itu kan ada semacam puncak. Nah puncaknya itu langsung saja dipotong sedikit. Enggak langsung dipotong kayak orang motong tumpeng, bukan begitu. Bukan seperti motong tumpeng. Pisau atau silet ya gitu. Yang sedikit aja, sedikit gitu. Lah nanti kan berdarah. Iya kan langsung dikasih obat. Ya dikasih obat. Sedikit doang. Enggak usah banyak-banyak. Ya sedikit. Yang puncuknya itu. Kalau orang Jawa bilang pentilnya. Pentil ujungnya saja. Itu yang disirat sedikit ya. Nah itulah sabda Rasulullah, la tunhiki. La tunhiki, janganlah menghabiskan oleh engkau. Jangan menghabiskan. Makna hadis la tunhiki ay la tubalighi fil qat'i. Walakin iqta'i juz'an wa abqi aktsaruhu. Jadi putuslah, iqta'i juz'an. Putuslah sebagai juz'an saja, bagian saja, wa abqi, dan sisakan aktsaruhu pada yang sebanyaknya. Fa inna dzalika ahdul mar'ati, karena sesungguhnya itu lebih manfaat dan lebih nikmat bagi perempuan. Wa habbu ilal ba'li ay indal jima', tatkala melakukan hubungan badan. Wal muradu bil ba'li az-zawju. Jadi yang dipotong sedikit ya. Kalau orang Jawa mengatakan seperti cengger ayam. Tahu cengger ayam? Cengger ayam itu kan ayam itulah, ayam cengger bahasa Indonesianya apa ini? Cengger ayam yang atasnya itu disilet sedikit. Sedikit aja, pentilnya doang. Ya, kadang-kadang itu kan ujungnya itu ada pentil gitu, ada pentil. Lah itulah yang dipotong. Lah itu kalau dipotong tidak memberikan mudarat, tidak. Lah kalau lebih dari situ lah ini agak bahaya sedikit. Makanya suaminya juga bisa melakukan khitan kepada istrinya. Lah syukur-syukur kepada yang ahlinya, yaitu kepada bidan yang ahli untuk khitan wanita. Sebenarnya khitan wanita itu hanya menjalankan pisau, pisau atau PMS ya, atau silet begitu, di atas cenggernya itu doang. Nah itu kalau sudah langsung dikasih obat agar darahnya langsung berhenti. Nah bagaimana kalau terjadi luka? Lah mungkin agak agak dalam dikit, jangan terlalu dalam-dalam. Nah tapi kalau seandainya terlanjur dalam sedikit, ya insya Allah dikasih obat luka yang langsung bisa sembuh seketika. Dan ini lebih bermanfaat ya. Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Kalau seandainya tidak khitan juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki hukumnya wajib, fardu. Kalau tidak khitan berdosa. Nah, antara enak dengan tidak enak, ya tetap lebih enak yang dikhitan. Itu kan sabda Rasulullah SAW. Fa inna dzalika ahdalil mar'ati wa habbu ilal ba'li. Demikianlah, semoga bermanfaat dan barakah fitini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.